Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat serta taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pengajian di sore hari ini kita bisa hadir untuk melanjutkan kajian kitab Ad-Da' wa Dawa yang disusun oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kita masih membicarakan tentang ar-rukunu ila rahmah wa tarkul amal. Berharap untuk mendapatkan rahmat tapi tidak mau beramal dengan amalan yang saleh. Ini sesuatu angan-angan yang tidak mungkin bisa dicapai. Yang disebutkan tamanna 'ala Allahil amani, berangan-angan sesuatu yang itu hanya sekedar angan-angan saja karena meninggalkan beramal. Orang yang berharap untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala wajib diikuti dengan amal, dengan amal nyata, yaitu amalan saleh. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat dekat rahmatnya dengan orang-orang yang beramal dengan amalan yang saleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Kita sudah jelaskan tentang makna ihsan itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala berada di hadapan kita. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah dengan mata kepala kita, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita, mengontrol kita. Artinya kita semua di mana saja berada
tidak bisa lari dari kontrol Allah, tidak bisa lari daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kita berada. Bagi orang yang beriman, dengan sikap muraqabah, dengan sikap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan bersikap hati-hati dan waspada dalam hidupnya. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan, malaikat di situ ada malaikat yang mencatat. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh seseorang, melainkan di situ ada malaikat yang selalu hadir dan mencatat apa saja yang diucapkan oleh seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita harus terus merasa kalau diri kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun sudah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Inna rabbaka labil mirsad." Sesungguhnya Tuhanmu selalu mengawasi. Artinya kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam ayat yang lain. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Sesungguhnya kalian semua selalu diawasi oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiraman katibin, makhluk yang sangat mulia dan mencatat dari semua apa yang dilakukan, semua apa yang diucapkan. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa saja yang kamu lakukan. Oleh karena itu, seseorang yang berharap untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu harus diikuti dengan amalan yang soleh. Amalan yang soleh itu adalah suatu amalan yang didasari dengan ketulusan, murni, ikhlas, hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan benar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan lanjutan daripada beberapa hadis. Ada beberapa hadis yang sudah kita baca, kemudian kita lanjutkan lagi sebagaimana disebutkan di dalam kitab ini. Disebutkan di dalam Musnad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza basara bi jama'atin faqala ala ma istama'a haula qila ala qabrin yahfirunahu fafazi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabadara baina yaday ashabihi musri'an hatta intaha ila al-qabr fajatha ala rukbatayhi fastaqbaltuhu baina yadayhi li anzura ma yasna' fabaka hatta balla thara min dumu'ihi thumma aqbala alayna faqala ya ikhwani limithli hadha al-yawm fa'a'iddu. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari dan Ibnu Majah, termasuk haditsun hasanun. Di dalam hadis ini dijelaskan oleh Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, ketika kami bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba terlihat ada sekelompok orang. Lalu Rasulullah SAW bertanya, ada apa mereka itu? Untuk apa mereka itu berkelompok? Kemudian dikatakan, ya Rasulullah, mereka sedang menggali kuburan. Artinya ada seorang yang meninggal dunia.
Kemudian mereka berkelompok menggali kuburan. Kemudian Rasulullah SAW terkejut kalau sedang ada orang yang meninggal dunia, lalu bergegas mendatangi sahabat-sahabatnya secara cepat sampai di kuburan tadi. Hatta intaha ilal qabr. Ketika Rasulullah SAW sampai di kuburan, Rasulullah SAW berlutut, kemudian menghadapi kuburan itu. Lalu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku menghadapi Rasulullah SAW untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah SAW berlutut melihat kuburan itu, kuburan yang sedang digali. Sahabat Anas bin Malik memperhatikan Rasulullah SAW, ingin mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menangis. Artinya setelah melihat kuburan itu, kuburan yang sedang digali, Rasulullah menangis sehingga air matanya membasahi tanah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menghadap kepada kami rombongan dari orang-orang yang bersama Rasulullah SAW, menghadap kami lalu bersabda, wahai saudara-saudaraku, ikhwani, limithli hadzal yaum fa'idu. Kata Rasulullah SAW, seperti inilah hendaklah kalian mempersiapkan diri. Maksudnya apa? Artinya hendaknya kita itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW mempersiapkan diri untuk melakukan amalan menghadapi al-maut. Seperti itu. Karena kita memang mesti mati, mesti sampai pada penghujung daripada kehidupan. Nah, Rasulullah SAW menasihati para sahabatnya, seperti ini hendaknya kalian mempersiapkan diri. Artinya kita jangan kemudian tangan kosong, tidak ada persiapan untuk menghadapi al-maut, untuk menghadapi kematian. Cepat ataupun lambat pasti kita akan sampai pada masanya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kapan, di mana, jam berapa, bulan apa, tahun berapa. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadisnya banyak ayat di dalam Al-Quran. Saking sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya, saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, selalu diperintahkan dengan banyak perintah yang sifatnya bagaimana agar supaya kita bersegera untuk melakukan amalan kebaikan. Di antaranya Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Di sana Allah Subhanahu wa taala tersebut di dalam surat Ali Imran. Di sana Allah SWT memerintahkan kita untuk bercepat-cepatlah. Bercepat-cepatlah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bercepat-cepat. Wasari'u. Bercepat-cepatlah kalian semua untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang bertakwa. Ya, surga itu sudah ada dan sudah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di situ Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bercepat-cepat. Di ayat yang lain juga Allah perintahkan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian semua untuk melakukan kebaikan. Kebaikan di situ tidak hanya menggunakan dalam bentuk mufrad dalam bahasa Arab, tapi di situ menggunakan dalam bentuk jamak yang artinya banyak kebaikan.
Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba-lomba untuk melakukan banyak kebaikan. Di situ Allah menggunakan kata berlomba-lomba. Menggunakan kata bercepat-cepatlah. Ada di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan badiru. Bersegeralah kalian, bergegaslah kalian. Rasulullah SAW juga menggunakan kata itu badiru bil a'malis salihah. Bersegeralah, bergegaslah kamu untuk melakukan amalan soleh. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sayang kepada kita agar kita ini selamat. Dalam kehidupan dunia dan apalagi nanti kehidupan di akhirat. Makanya dikatakan orang yang memang betul-betul menggunakan akalnya yang cerdas. Rasulullah SAW mengatakan orang yang menggunakan akalnya yang cerdas atau orang yang zaki itu adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya. Karena nafsu ini selalu mengajak kepada kejahatan. Ada nafsu yang selalu memerintahkan untuk melakukan kejelekan, yang disebutkan dengan nafsu al-ammarah bisu. Nafsu yang kuat untuk memerintahkan agar seseorang itu melakukan keburukan, kejelekan, kejahatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada nafsu seperti itu. Makanya orang yang cerdas dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya. Lalu disesuaikan hawa nafsu itu dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang seperti itu dikatakan sebagai orang yang beriman. Artinya orang yang beriman yang sempurna keimanannya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah seorang di antara kamu dikatakan sebagai orang yang beriman. Dalam arti iman yang baik, iman yang sempurna, kecuali hawa nafsunya itu mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Hawa nafsunya ditundukkan kemudian mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul, yaitu mengikuti syariat yang telah diajarkan oleh baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditundukkan hawa nafsu itu. Mandana nafsahu, orang yang menundukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk persiapan menghadapi kematiannya. Beramal sebagai persiapan menghadapi kematian. Itu namanya orang yang cerdas seperti itu. Berbeda dengan orang yang tidak cerdas, artinya orang yang dungu. Nah, di situ menggunakan kata ahmak. Ahmak itu di dalam bahasa Arab itu lebih bodoh dari jahil. Ada jahil, ada ahmak. Kalau jahil itu ya dia bodoh, tidak tahu apa-apa. Tapi kalau ahmak itu tingkatannya lebih apa namanya? Artinya bodoh yang bertingkat-tingkat. Jahil murakkab, bodoh yang tersusun-susun. Yang disebutkan dengan jahil murakkab, yang tidak mau menggunakan akalnya, ahmak. Siapa orang yang dungu itu? Yang dikatakan sebagai orang jahil murakkab itu al-ahmak man ittaba'a nafsahu hawaha. Orang yang dungu itu adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Yang orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'alallahi al-amani. Dia hanya sekedar berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan angan-angan yang kosong. Dengan menyatakan Allah itu Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Sayang kepada hambanya, Allah Maha Pengampun. Tapi dia terus melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Bukan dia menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Rahim, Allah Maha Rahman, Allah Maha Ghafur, Allah Maha penerima taubat, tapi tidak mau bertaubat-taubat. Seperti itu namanya angan-angan yang kosong.
Angan-angan kepada Allah dengan angan-angan yang kosong. Tamanna 'ala Allahil amani. Itu dikatakan sebagai orang yang ahmak, orang yang dungu. Oleh karena itu, ya kita berusaha untuk menjadi orang yang cendekia, orang yang cerdas. Nah, di dalam bahasanya Rasul disebutkan dengan al-kayyis. Al-kayyis itu orang yang cerdas, orang yang mau menggunakan akalnya. Orang yang cerdas itu orang yang menundukkan hawa nafsunya dan dia beramal untuk persiapan menghadapi kematiannya. Di dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW tatkala ditanya oleh seorang sahabat tentang siapa ya Rasulullah orang yang beriman yang paling cerdas. Ayul mu'minin aqyas. Siapa orang-orang beriman yang paling cerdas? Artinya di situ berarti ada orang beriman yang tidak cerdas. Sehingga ada sahabat yang bertanya kepada Rasul SAW tentang siapa orang yang beriman yang paling cerdas. Rasulullah SAW memberikan jawaban, orang yang beriman yang paling cerdas itu orang yang banyak mengingat akan kematian dan banyak mempersiapkan diri amalnya untuk menghadapi kematian. Itu orang yang beriman yang cerdas. Orang yang banyak mengingat kematian dan banyak mempersiapkan diri dengan amal-amal dalam rangka menghadapi kematian itu. Itu orang yang beriman yang paling cerdas. Seperti itu dijelaskan oleh Rasulullah. Makanya tatkala Rasulullah SAW melihat lubang yang sedang digali, menunjukkan kalau ada orang yang meninggal dunia, diperhatikan galian itu oleh Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah SAW menghadap kepada sahabatnya, kemudian mengatakan, seperti inilah hendaknya kalian mempersiapkan diri. Artinya kita diperintahkan untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan amalan-amalan yang soleh, yaitu amalan yang dilandasi dengan ketulusan hati, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan benar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bersumber dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu haram. Wa inna 'ala Allahi 'azza wa jalla ahdan liman syaribal muskira ay yusqiyahu min tinatil khibal. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu janji bagi siapa yang meminum minuman yang memabukkan akan diberi minuman dari tinatil khibal. Para sahabat bertanya, apa ya Rasulullah tinatul khibal itu? Minuman tinatul khibar, dari tinatul khibal. Apa minuman dari tinatul khibal itu, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, irqu ahlin nar, yaitu diberi minuman dari keringatnya penghuni neraka. Atau asaratu ahlin nar, diberi minuman dari cairan tubuh penghuni neraka. Wal'iyadu billah. Ini bagi orang yang minum minuman keras. Allah SWT berjanji akan diberi minuman dari keringatnya penghuni neraka atau dari cairan tubuh penghuni neraka. Ini menunjukkan bahwa meminum minuman keras itu adalah merupakan dosa besar, yang tentunya orang yang mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dia tidak melakukan hal seperti itu, karena itu merupakan dosa yang sangat besar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya di dalam Sahih Bukhari dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza wudi'atil janazah wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni wa in kanat ghaira salihatin qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha yasma'u sautaha kullu syai'in illa al-insan walau sami'aha al-insanu la sa'iqah. Hadis riwayat Bukhari. Kata Rasulullah SAW, apabila jenazah sudah diletakkan, jenazah sudah diletakkan yang telah diusung, telah dibawa oleh orang-orang di atas pundaknya. Kalau jenazah itu dari jenazah yang saleh, dari orang yang saleh, maka jenazah itu mengatakan qaddimuni qaddimuni, cepatlah bawa aku, cepatlah bawa aku. Jenazah itu mengatakan cepatlah bawa aku, diulang-ulang. Akan tetapi kalau jenazah itu orang yang tidak saleh, dia mengatakan ya wailaha, celakalah aku. Kemana engkau aku bawa? Aku ini mau dibawa kemana? Katanya jenazah yang sedang diusung itu, yang sedang dibawa oleh orang-orang, dia berbicara seperti itu. Dia menyatakan celaka aku, mau dibawa kemana aku? Suara seperti itu yasma'u sautaha, yusma' sautaha kullu syai'. Semua akan mendengar suara itu. Suara jenazah itu akan didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia. Kecuali manusia tidak dibuat mendengar. Kecuali manusia yang tidak dibuat mendengar. Kemudian kata Rasulullah SAW, walau sami'ahal insan, seandainya manusia dibuat mendengar akan apa yang diucapkan oleh jenazah itu, maka pasti manusia itu akan semaput seketika itu juga. Oleh karena itu, oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat orang-orang yang membawa jenazah itu tidak mendengar dengan apa yang diucapkan oleh jenazah itu. Dibuat tidak mendengar. Kalau seandainya mendengar, pasti mereka itu akan semaput, akan pingsan. Nah, kalau sudah begitu, ya tidak ada orang yang ngusung orang yang mati nanti itu. Makanya dibuat tidak mendengar oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mau dia untuk mengantarkan jenazah. Kalau tidak dibuat mendengar, sama seperti makhluk-makhluk yang lain, binatang itu semuanya mendengar. Kullu syai', segala sesuatu itu mendengar semuanya kecuali manusia yang tidak dibuat mendengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mendengar itu, maka pasti dia akan pingsan atau akan semaput. Seperti itu. Itu menunjukkan bahwa teriakannya itu teriakan yang mengagetkan. Ya wailah, dia katakan celaka aku, mau dibawa kemana aku? Terus dia mengatakan seperti itu. Beda dengan jenazah yang soleh. Jenazah yang soleh, ya minta supaya segera segera dibawa, cepat bawa aku, cepat bawa aku, agar dia cepat untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dalam kubur. Seperti itu. Oleh karena itu, ya kita ini harus terus berusaha untuk banyak beramal dengan amalan yang saleh. Artinya bukan dengan mengikuti hawa nafsu, karena itu memang kita dilarang mengikuti hawa nafsu yang rendah, hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kejahatan. Allah SWT melarang kita, sebagaimana disebutkan dalam surat Shad. Di sana Allah berfirman, "Wala tattabi'il hawa." Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah. Niscaya kalau kamu mengikuti hawa nafsu, kamu akan tersesat jalan. Kamu akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadid
bima nasu yaumal hisab. Kemudian lanjutan ayat itu dalam surat Shad disebutkan orang-orang yang tersesat jalannya karena mengikuti hawa nafsu itu, bagi mereka adalah azabun syadidun, azab yang pedih, bima nasu yaumal hisab, disebabkan karena mereka lupa akan satu hari yang di sana mereka itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melupakan hari penghisaban. Artinya pada waktu di dalam kehidupan di dunia mereka tidak memikirkan tentang adanya hisab, adanya balasan. Mereka tidak berpikir. Karena yang dipikirkan apa? Yang dipikirkan hanya ya mengikuti hawa nafsunya. Ya bersenang-senang, makan, minum, bersenang-senang dengan mengikuti hawa nafsunya, kenikmatan-kenikmatan, karunia-karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala justru tidak dijadikan sebagai sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, tapi ternyata sebaliknya semua karunia Allah Subhanahu wa taala justru dijadikan sebagai alat untuk menentang Allah, untuk mendurhakai Allah, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang itu hanya mengikuti hawa nafsunya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Sebagaimana Allah juga menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Falamma nasu ma dzukiru", tatkala mereka melupakan apa yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan kepada mereka pintu-pintu kesenangan, pintu-pintu segala sesuatu. Maksudnya pintu-pintu kesenangan dibukakan oleh Allah kepada mereka. Ini namanya istidraj dalam istilah bahasanya Rasul SAW. Istidraj itu penguluran waktu, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bersenang-senang, bernikmat-nikmat dengan makan, dengan berzina, dengan segala sesuatu yang sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Allah bukakan pintu-pintu kesenangan buat mereka karena mereka memang mengikuti keinginan hawa nafsunya. Mereka melupakan akan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Sudah diperingatkan oleh Allah tapi mereka melupakan akan nikmat-nikmat itu. Dibukakan pintu-pintu kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu, sehingga tatkala mereka bersenang-senang dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Jadi apa yang diberikan oleh Allah dibuat untuk bersenang-senang. Bukan dijadikan alat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Bukan dijadikan sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, tapi semakin menjauhkan dirinya kepada Allah. Dia mengikuti hawa nafsunya. Ini sikap orang-orang kafir seperti itu. Sikap-sikap orang kafir seperti itu. Alladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kulun. Orang-orang kafir itu, mereka itu bersenang-senang dalam hidupannya. Makan. Itu balasan Allah bagi mereka, orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun, tapi akibatnya mereka itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, orang-orang Islam yang juga cenderung mengikuti hawa nafsunya bisa jadi akan dibuat seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pintu-pintu kesenangan itu dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saatnya nanti tatkala mereka bersenang-senang dengan karunia yang telah Allah berikan kepada mereka, lalu kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, azab secara tiba-tiba. Akhadnahum baghtah. Baghtah itu artinya secara sekonyong-konyong, secara tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya. Wa hum mublisun, sehingga mereka pada waktu itu tercengang melihat apa yang terjadi pada mereka tatkala Allah Subhanahu wa taala secara tiba-tiba menurunkan azabnya. Tapi sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala dibiarkan. Bahkan tambah dibuka pintu-pintu kesenangan itu. Tatkala mereka bersenang-senang dengan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan azab secara tiba-tiba. Sehingga mereka diam, tercengang. Mublisun. Seperti itu. Nah, sebelumnya Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadisnya sebelum membacakan ayat itu, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi fa'lamu fa innama hum wa al-istidraj.
Kata Rasulullah SAW, apabila kamu melihat seorang hamba yang ahli maksiat tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan, diberi kesehatan, diberi kekayaan. Seperti itu, kalau kamu melihat Allah memberikan kepada seorang ahli maksiat kekayaan, ketahuilah, kata Rasulullah SAW, bahwa itu adalah penguluran waktu. Istijrat itu penguluran waktu. Na'udzubillah min dzalik. Artinya kekayaan itu justru karunia Allah Subhanahu wa taala justru mencelakakan kepada mereka. Dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala justru akan dijadikan sarana untuk mengazab orang yang telah dilimpahkan dunia tapi mereka terus melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal seperti itu. Yang tentunya kita berusaha bagaimana agar supaya dari semua apa yang kita berikan, apa yang Allah berikan kepada kita, jadikan sebagai alat untuk menggapai kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan di akhirat. Ya, kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan di akhirat. Allah menyatakan, wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun walad darul akhirah lahyal hayawan law kanu ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya main-main dan senda gurau, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad daral akhirah, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Wahlahil hayawan, itu adalah kehidupan yang sebenarnya bagi mereka yang mau memahami. Ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan seperti itu di dalam Al-Qur'an untuk mengingatkan kita agar kita tidak tertipu dengan apa? Dengan kehidupan dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Qasas, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Itu disebutkan dalam surat Al-Qasas. Di sana Allah berfirman, carilah olehmu dari semua apa yang telah Allah berikan kepadamu untuk kepentingan kehidupan akhiratmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang yang dijelaskan oleh Allah karena kasih sayang Allah kepada kita. Carilah olehmu dari semua apa yang Allah berikan kepadamu, apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberi kesehatan, diberi kendaraan, diberi rumah, diberi suami, diberi istri, diberi anak. Itu kan karunia semuanya itu. Nah, itu semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Apa saja, karena sifatnya di situ umum. Wabtaghi fima, ma itu sifatnya umum. Terhadap apa saja yang telah Allah berikan kepadamu, sifatnya semuanya. Nah, diberi harta kekayaan, diberi kedudukan, semuanya kata Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai alat untuk mendapatkan kenikmatan hidup di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan jangan kamu lupakan akan bagianmu di dunia ini. Tapi yang pertama Allah tekankan bagaimana tujuan kita di dalam hati kita penuhi, kita bagaimana mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat. Karena di sanalah kehidupan yang sebenarnya, kata Allah Subhanahu wa taala, laihal hayawan walad daral akhirah yal hayawan. Karena kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Kalau kita mendapatkan kenikmatan, maka itu kenikmatan yang sebenarnya di dalam kehidupan akhirat. Tapi Allah mengingatkan kita, jangan kamu lupakan akan bagianmu di dunia. Karena memang tidak mungkin kita bisa mendapatkan kenikmatan akhirat tanpa dunia. Berarti dunia ini diperintahkan untuk kita cari, untuk kita jadikan sebagai ladang menuju kehidupan akhirat. Makanya Rasulullah mengatakan,
ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk mendapatkan kehidupan di akhirat. Maka Allah tidak memerintahkan kita sholat terus, kita memerintahkan kita baca Quran terus, tidak. Tapi Allah perintahkan setelah ibadah kamu keluar untuk mencari karunia Allah. Itu menunjukkan kita wajib untuk mencari dunia. Tapi niatkan dunia itu untuk akhirat, seperti itu. Bukan dunia untuk dunia. Bukan mencari dunia untuk kehidupan dunia, untuk bersenang-senang dalam kehidupan dunia, tidak. Tapi mencari dunia untuk kehidupan di akhirat. Seperti itu yang diperintahkan oleh Allah. Jangan kamu lupakan akan bagianmu di dunia, walatan sanasibaka minad dunya. Setelah itu Allah SWT merintahkan wa ahsin, dan berbuat baiklah kamu. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah telah banyak berbuat baik kepada kita, ya kan? Itu ditegaskan oleh Allah, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Apa perbuatan baik Allah SWT kepada hambanya? Tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung. Allah menyatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu akan menghitung karunia Allah yang telah kamu terima, tidak bisa dihitung. Pasti kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya, saking dari banyaknya. Tuh. Perbuatan baik Allah SWT kepada kita. Bagaimana kemudian kita tidak mau berbuat baik, sementara kita sudah mengetahui kalau Allah SWT sudah banyak sekali berbuat baik kepada kita. Wa ahsin, ya berbuat baik tentunya kita pertama berbuat baik kepada Allah SWT, juga berbuat baik dengan sesama. Karena tidak bisa lepas hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita juga dengan sesama manusia. Tidak bisa lepas itu. Tidak bisa kemudian kita hanya menunjukkan sebagai orang yang baik di dalam beribadah kepada Allah, tapi kita tidak baik dengan sama manusia. Kita banyak musuhnya, kita banyak melakukan kejelekan kepada orang lain, tidak menjaga lisan kita di saat kita bicara, atau dengan lisan itu mudah mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain, menyakiti hati orang lain, mendolimi orang lain. Ini bisa jadi ibadahnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW tatkala ada pertanyaan dari seorang sahabat, ada pertanyaan atau pernyataan daripada seorang sahabat bahwa ada seorang wanita, disebutkan wanita di situ. Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang ahli ibadah, ahli sholat malam, ahli puasa sunnah, ahli bersedekah. Akan tetapi, kata sahabat itu yang disampaikan kepada Rasulullah, dia tidak mampu untuk menjaga lisannya, dia mudah menyakiti hati tetangganya. Lalu apa kata Rasulullah SAW? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada wanita itu. Padahal wanita ini sebelumnya disebutkan sebagai orang yang ahli ibadah, ahli sholat malam, ahli puasa sunnah. Kalau sudah biasa melakukan yang sunnah-sunnah, pasti yang wajib itu lebih diutamakan. Yang wajib kemudian dilakukan yang sunnah. Yang wajib kemudian salat malam, salat sunat rawatibnya, puasa wajibnya, puasa sunnahnya, zakat wajibnya, sedekahnya. Berarti orang ini sudah dikenal sebagai orang yang banyak melakukan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun katanya sahabat yang disampaikan kepada Rasulullah, namun ya Rasulullah, orang ini mudah menyakiti tetangganya dengan lesannya. Rasul SAW langsung menjawab, la khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya. Pada wanita ini tidak ada kebaikan. Padahal banyak kebaikannya dengan ibadah-ibadah yang dilakukannya, tapi tidak dinilai. Rasul mengatakan tidak ada kebaikan baginya pada wanita tadi. Hiya min ahlin nar, dia akan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik.
Berarti tidak menjamin dengan amalan ibadah yang dilakukan kalau ternyata dengan sesama dia tidak baik. Nah kemudian sahabat tadi itu bertanya kebalikannya. Ada lagi wahai Rasulullah seorang wanita yang dia hanya melaksanakan amalan-amalan ibadah yang wajib-wajib saja. Salatnya yang dilakukan hanya yang wajib, tidak melakukan salat sunnah. Puasanya hanya melakukan puasa yang wajib, tidak melakukan puasa sunnah. Dia bersedekah ala kadarnya sesuai dengan kemampuannya. Tapi ya Rasulullah, orang ini baik dengan tetangga baik. Di saat dia berucap, ucapannya menyenangkan hati orang lain. Apa kata Rasulullah? Hiya fil jannah. Dia tempatnya di surga. Itu. Oleh karena itu, tidak bisa lepas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga dengan baik. Hubungan kita juga dengan sesama manusia. Makanya Allah menyatakan duribat alaihimudz dzillah aidama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Nah, itu ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia di mana saja mereka berada, mereka diliputi oleh kehinaan dalam kehidupannya. Kecuali mereka selalu mengadakan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengadakan hubungan baik dengan sesama manusia. Lah ini harus jajar antara hablum minallah dan hablum minan nas. Seperti itu. Baru orang seperti itu tidak dikatakan oleh Allah sebagai orang yang hina dalam kehidupannya, mulia. Orang seperti itu. Orang yang selalu mengadakan hubungan baik dengan Allah lewat berbagai amalan ketaatan ibadah kepada Allah. Kemudian buah ibadah ini ya berbuat baik kepada sesama. Utamanya sesama muslim. Utamanya sesama muslim. Kepada orang kafir juga kita diperintahkan berbuat baik. Tidak boleh mengganggu orang kafir, tidak boleh. Kecuali orang kafir memerangi kita, baru kita perangi. Itu perintahnya. Waqatilul ladzina yuqatilunakum. Perangi orang-orang yang memerangi kamu. Kalau orang kafir tidak memerangi kita, tidak boleh kita memerangi mereka, tidak boleh. Ini orang kafir. Apalagi kemudian kita dengan sesama manusia menunjukkan sebagai sikap yang tidak baik. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la tahasadu wa la tabaghadu. Jangan kamu saling dengki-mendengki. Jangan kamu saling iri-mengiri. Jangan kamu saling benci-membenci. Wa la taqata'u. Jangan kamu saling memutuskan hubungan silaturahim. Wa la tadabaru. Jangan kamu saling belakang-membelakangi. Ini semua dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Rasul SAW mengatakan salah seorang di antara kamu tidak dikatakan sebagai orang yang beriman dengan iman yang sempurna kecuali dia mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Itu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini hubungan dengan sesama manusia. Karena tadi perintahnya Allah berbuat baiklah kamu sifatnya umum. Berbuat baik dengan Allah juga berbuat baik dengan sesama. Seperti itu. Kita dilarang untuk saling saling tidak tegur sapa. Itu Rasulullah menyatakan dalam hadisnya la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalath layal yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan tidak halal bagi seorang muslim. Tidak halal itu berarti haram. Haram bagi seorang muslim untuk meninggalkan saudaranya lebih dari 3 hari. Tatkala keduanya saling bertemu, keduanya saling apa? Membuang muka. Yaltaqiyani, tatkala mereka saling bertemu, fayu'ridu hadza. Yu'ridu itu saling berpaling. Dekat ngetale. Ngetale di Jawa melengos. Pada melengos dia. Fayu'ridu hadza, fayu'ridu hadza. Berpaling ke sini, berpaling ke sana. Kata Rasulullah.
Tapi kata Rasulullah SAW, khairuhuma, sebaik-baik dari keduanya itu, alladzi yabda'u bisalam. Yang terbaik dari keduanya yang saling melengos itu yang menyapa duluan, yang mengucapkan salam, memulai mengucapkan salam duluan. Ini hubungan dengan sama manusia. Hablum minan nas. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, juga perintah dari Rasulullah SAW agar kita saling mencintai dengan sesama. Makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, kalian semua tidak akan masuk surga sehingga kalian menjadi orang yang beriman. Dan kalian tidak akan menjadi orang yang beriman sehingga kalian menjadi orang yang saling mencintai. Nah, tuh. Bukan saling membenci, bukan saling bermusuhan. Hatta tahabu, sehingga kalian saling mencintai. Orang beriman harus saling mencintai. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtu. Tidakkah aku tunjukkan kepada kalian semua dengan sesuatu yang apabila kalian melakukan sesuatu itu, kalian akan timbul rasa kasih sayang dengan sesama. Apa itu? Afsyus salam bainakum. Kalau ketemu ucapkan salam di antara kalian. Sebarkanlah salam di antara kalian. Afsyus salam bainakum. Ternyata salam ini dengan salam ini akan memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan salam ini akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Karena Allah karena Rasulullah mengatakan kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian menjadi orang-orang beriman. Kalian tidak akan beriman sehingga kalian menjadi orang yang saling cinta mencintai. Saling cinta mencintai harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena urusan dunia, bukan. Jadi saling mencintai harus karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, salam ini akan menimbulkan kecintaan. Nah, gitu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian lakukan akan tumbuh rasa saling cinta mencintai. Semarakkanlah salam, sebarkan salam. Seperti itu. Nah, itu semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Setelah itu Allah melarang wala tufsidu fil ard. Jangan kamu berbuat kerusakan di permukaan bumi. Kerusakan itu apa? Para mufassir menjelaskan yang kita dilarang melakukan kerusakan itu perbuatan maksiat. Ternyata jangan kamu melakukan kerusakan di permukaan bumi. Kerusakan itu orang yang melakukan maksiat, itu kerusakan namanya. Orang yang berbuat kerusakan. Wala tufsidu fil ard. Jangan kamu mendurhakai Allah dan Rasulnya. Jangan kamu bermaksiat di permukaan bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang yang melakukan kemaksiatan. Orang yang melakukan kemaksiatan berarti dia melakukan kerusakan di permukaan bumi. Oleh karena itu, kita yang berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya harus mengikuti tuntunan-tuntunan sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Sudah hampir 4:30, tinggal 3 menit, 2 menit. Saya kira sampai di sini dulu pembahasan kita. Insyaallah nanti bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bawa lembaran pertanyaan yang lalu, pekan yang lalu, karena saya tidak paham. Saya tanya itu, apa itu anak indigo yang disebutkan itu? Ternyata ini orang indigo katanya, ini orang indigo. Orang indigo itu orang yang peramal indigo itu. Saya tidak ngikuti, tidak paham saya.
Makanya saya penasaran, ada indigo ini apa kata saya. Setelah saya tanya ternyata ini peramal itu katanya, orang peramal. Ceritanya saya dengar, saya tidak pernah ikuti TV, tidak tahu kalau biasa disiarkan di TV siapa itu yang kecelakaan. Nah, mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dirahmati oleh Allah. Ini katanya terus ditontonkan pada waktu yang ditanyakan itu. Indigo itu peramal. Para peramal itu menduga akan terjadi kecelakaan katanya, jadi ditanya itu dari kalangan artis sampai disebutkan apa namanya katanya itu nama asalnya awalnya apa gitu, nama artisnya yang akan terjadi sesuatu, ternyata terjadi ini gitu. Ini indigo ini peramal berarti kalau seperti itu. Apakah memang benar ini adanya peramal kemudian terjadi sesungguhnya? Yang jelas kalau ditinjau dari segi agama, maka sudah barang tentu ini tidak benar. Apa yang terjadi menimpa manusia itu semuanya sudah bukan karena ramalan itu, tapi memang sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang menimpa manusia sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah menyatakan qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan Muhammad, tidak akan menimpa kepada siapa saja, kepada manusia kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena adanya ramalan ini. Ya, ramalan ini mengetahui akan perkara-perkara yang akan datang, perkara gaib. Kita tidak boleh percaya dengan itu. Kita tidak boleh percaya dengan peramal itu. Kalau percaya berarti akidah kita akan rusak. Makanya jangan sama sekali kita berhubungan dengan peramal. Ya, yang mengaku sebagai orang yang mengetahui akan perkara-perkara yang akan datang, kejadian yang akan datang. Ini rusak akidah kita kalau seperti itu. Kalau yakin ini pembohong seperti itu. Peramal itu pembohong. Kalau memang terjadi beneran, ya kebetulan saja. Kebetulan saja. Bersamaan dengan ketetapan Allah, bukan karena adanya ini. Orang indigo yang telah meramal itu bukan. Itu sudah ditetapkan. Ketetapannya itu kapan? Sejak manusia ada dalam janin, itu sudah ditetapkan semuanya. Ya, ajalnya, rezekinya, urusan kematian, sebab-sebab kematiannya, tentang rezekinya, semua itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang dilakukannya semua sudah dicatat. Dia termasuk orang yang bahagia, dia termasuk orang yang sengsara, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Sampai Rasulullah SAW pernah menyampaikan di hadapan para sahabat, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar." Pernah Rasulullah SAW menyampaikan di hadapan para sahabat, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali sudah ditetapkan siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Setelah para sahabat mendengar apa yang disampaikan Rasul SAW seperti itu, ya Rasulullah, kalau begitu kita tidak perlu beramal. Kalau sudah ditetapkan, kita serahkan kepada ketetapan Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Rasul mengatakan, i'malu, beramallah kamu. Fakullun muyassar lima khuliqa lahu. Karena masing-masing kamu itu akan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita diperintahkan apa? I'malu, beramallah, berbuatlah. Bukan kemudian menyerahkan kepada ketetapan Allah, tidak boleh. Makanya para sahabat bertanya, kalau begitu ya Rasulullah, kita tidak usah beramal, kita tawakal saja kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jangan, kata Rasulullah, beramal kamu. Karena sesungguhnya masing-masing kamu itu akan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Seperti itu. Mudah-mudahan kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Nah, makanya kita tundukkan hawa nafsu itu. Kemudian sesuaikan dengan syariat agama. Ini namanya beramal, berusaha.
beramal. Seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, amma ahlus sa'adah, orang-orang yang dicatat sebagai orang bahagia itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perkara-perkara menuju kepada kebahagiaan. Nah, itu yang kita harapkan. Akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tundukkan hawa nafsu ini, kalau menyimpang kita tinggalkan. Orang-orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang ahli bahagia, ya, maka akan dimudahkan oleh Allah jalannya menuju kepada kebahagiaan. Namun juga sebaliknya, orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang celaka, maka akan dimudahkan jalannya menuju kepada kecelakaan itu. Seperti itu, kesengsaraan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW membacakan ayat dalam surat apa itu? Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia bertakwa kepada Allah. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan akan balasan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah, yaitu surga. Dia membenarkan adanya pahala yang baik, yaitu surga. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka aku akan mudahkan baginya jalan menuju kepada kebahagiaan. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang-orang yang bakhil dan dia merasa cukup sehingga dia merasa tidak perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan akan balasan kebaikan, mendustakan adanya surga, fasanu yassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kepada kesengsaraan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada jalan menuju kepada kebahagiaan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah jam 5:05. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Fadhal. Jawabannya singkat-singkat saja ya, insyaallah ya. Ya. Satu. Ya, akhir. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh menghapus nomor seseorang tanpa izin orang tersebut karena untuk menjaga hati agar tidak berpenyakit hati, dikarenakan banyak mudarat jika menyimpan nomor orang tersebut, seperti melihat statusnya yang sering mencaci maki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa. Ya, kita memang harus bersikap. Di saat kita dihadapkan dengan sesuatu yang tidak baik, kita harus bersikap. Ya, tidak apa-apa. Kalau memang ternyata dengan nomor ini akan mendatangkan madarat, tidak mendatangkan masalah. Ini menyangkut masalah pertemanan di dalam medsos, yang tentunya kita harus pandai-pandai mencari teman, termasuk juga di media sosial. Kalau sekiranya teman itu akan merusak keimanan dan ketakwaan kita, maka putuskan. Seperti itu. Ya, tapi di saat kita ketemu, ya tetap kita ya menunjukkan sebagai orang yang baik, sebagai orang Islam, kita mengucapkan salam kalau kita ketemu, dan itu merupakan hak seorang Islam terhadap orang Islam yang lainnya. Hakul muslim alal muslim, hak seorang Islam terhadap orang Islam yang lainnya,
Yang pertama justru Rasul mengatakan, idza laqitahu fasallim alaih. Apabila kamu berjumpa, ucapkan salam. Seperti itu. Jadi kalau kita menghapus nomor ini tidak berarti memutuskan hubungan silaturahim. Di saat kita bertemu, kita mengucapkan assalamualaikum. Ya. Kalau kita berhubungan dekat dan itu pun akan mendatangkan madarat, ya berarti kita perlu ada jarak. Kalau tidak tidak mendatangkan maslahah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan beragama kita utamanya, tidak mendatangkan maslahah, kita harus ada jarak. Tapi tidak memutuskan hubungan. Ya, memutuskan hubungan tidak boleh. Artinya di saat kita jumpa, saat ketemu, ya assalamualaikum. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Apakah jamaah tabligh dan LDII itu sesat? Ya, di sini wallahu a'lam banyak penyimpangan ya. Hati-hati menghadapi orang-orang yang masuk ke dalam kelompok itu. Kalau bisa dinasihati agar tidak masuk dalam kelompok seperti itu. Banyak ajaran-ajaran yang menyimpang daripada syariat agama. Ya, seperti itu. Baik yang di jamaah tabligh atau di LDII. Seperti itu ya, banyak syariat-syariat yang menyimpang, ajaran-ajaran yang menyimpang. Dan kita kalau kebetulan punya teman, ya kita kasih nasihat agar dia bisa keluar dari jamaah itu. Kita ajak ke jalan yang lebih selamat. Seperti itu. Kalau tidak mau ya sudah. Kita jangan terpengaruh. Ya, kita jangan terpengaruh. Seperti itu. Jadi kesimpulannya banyak penyimpangan yang ada di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.